Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara melakukan sholat sunnah hajat agar hajat-hajat kita, baik yang mudah ataupun yang sulit, segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilah terbaik, ini saya kasih catatan dulu, wasilah terbaik agar doa kita dimakbul oleh Allah, solusi terbaik sebagai wasilah perantara kita meminta kepada Allah itu terbaik, yaitu dengan ibadah yang paling baik. Apa ibadah yang paling tinggi? Yaitu sholat. Ya, rukun Islam yang paling tinggi setelahnya syahadat itu ya sholat. Makanya meminta kepada Allah dengan cara yang paling baik itu ya caranya dengan melakukan sholat. Ojo caranya datang ke dukun ini, wiridan yang enggak jelas, wiridan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita lakukan. Wes, ini kamu bisa dilakukan dalam kondisi kalian memang membutuhkan sesuatu dan kalian bingung mau melakukan apa, maka lakukanlah sholat hajat. Sholat apa? Hajat. Kita setiap malam Jumat sholat hajat, tapi tata caranya yang paling istimewa ini. Ittafaqal ulama ala anna sholatal hajati mustahabbatun. Para ulama sudah sepakat bahwa sesungguhnya sholat hajat itu sangat dianjurkan sekali. Wastadallu bima akhrajahu at-Tirmidzi. Para ulama referensinya atau dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi an Abdillah bin Abi Aufa, dari Abdillah bin Abi Aufa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdillah bin Abi Aufa berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini tata caranya, mangkanat lahu ilallahi hajah. Ini dawuh Kanjeng Nabi, asik iki. Doa itu yang paling baik pakai ini, malahan pakai sholat ya. Mangkanat lahu ilallahi hajah, barang siapa orang yang mempunyai hajat kepada Allah, mempunyai keinginan agar Allah mengabulkan keinginannya, au ila ahadin min bani Adam, atau dia punya hajat kepada manusia, anak turunnya Nabi Adam. Contoh, kamu ingin melamar pekerjaan, agar pekerjaan kamu itu diterima, sebelumnya sholat hajat dulu. Jadi di sini bahasanya hajat ilallah au hajat ila ahadi bani Adam. Kamu punya keinginan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan saya ya Allah. Ya, berarti kamu memang betul-betul punya keinginan agar apa yang kamu minta dikabulkan oleh Allah. Atau kamu punya keinginan agar diterima oleh manusia, mimbani Adam. Ade, ngelamar seseorang, saya takut saya ditolak. Coba lakukan sholat hajat. Sholat hajat itu enggak mesti nanti apa yang kamu minta diterima. Bisa jadi kalau kamu diterima malah tidak baik, oleh Allah dimudahkan untuk tidak diterima. Oh, sebelum berangkat ternyata enggak jadi, bisa jadi. Atau kamu ngelamar kerjaan agar diterima. Lah ini lakukan ini sholat apa? Hajat yang diajarkan tata caranya oleh Kanjeng Nabi. Yang pertama, falyatawadda falyuhsinil wudu. Yang pertama dia berwudu. Tidak hanya berwudu, falyuhsinil wudu, wudunya disempurnakan dengan baik. Satu, wudunya enggak boleh asal-asalan. Ya wajah dibasuh 3 kali, sunnah-sunnahnya dilakukan. Sebelum wudu siwak dulu, wudunya dengan sempurna. Tangan 3 kali, ada dalku, ada ini, semua dilakukan dengan baik.
itu namanya falyatawaddo falyuhsinil wudu. Yang pertama adalah wudunya disempurnakan, ya. Ya, terutama mbak-mbak, saya waktu ini mungkin sudah waktunya, saya sudah waktunya harusnya mendapatkan jodoh, lakukan ini. Salat hajat, siapa tahu nanti ada pangeran Dimas datang dengan membawa kuda putihnya. Summal yusalli rak'ataini. Setelah dia wudu dengan sempurna, kemudian dia masuk masjid atau masuk kamar, fal yusalli rak'ataini, dia melakukan sholat 2 rakaat. Sholat aja 2 rakaat, jangan banyak-banyak. Sholat 2 rakaat, niatnya bagaimana? Nah ini niatnya nih, sama dengan kayak sekampian itu, usolli sunnatan liqada'il hajati. Bisa dengan seperti itu, atau ini karena tergolong sholat sunnah mutlak, juga bisa dengan usolli sunnatan lillahi ta'ala. Tidak usah ditambahi apa-apa juga boleh, atau kalau diajarkan oleh guru-guru kita, usolli sunnatan liqada'il hajat. Selesai dia melakukan sholat dengan sempurna 2 rakaat itu, summal yusni 'ala Allah, kemudian dia memuji kepada Allah. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian dia ngangkat tangan dengan memuji kepada Allah. Apa pujiannya? Yang membaca alhamdulillahiku, alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu. Itu ya, pujian dulu, jangan langsung moco dungone, tapi pujian kepada Allah. Kalau kamu nggak bisa dengan yang panjang, ya kamu dengan baca alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, dipuji Allah, ya Ghaffar, ya Halim, ya Alim. Itu sebutkan semua pujian-pujian itu pada Allah. Tapi guru-guru kita, ya guru-guru kita biasanya ngajarinya dengan alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik ila akhirih. Selesai dia memuji kepada Allah, kemudian yang ketiga, wal yusalli 'alan nabi, kemudian dia membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persis muqaddimahnya doa itu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Boleh dengan sholawat itu, sholawat munjiat. Boleh dengan sholawat nariyah. Kalau keburu, ya cukup dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Yang penting intinya membaca sholawat. Summal yakul, nah ini yang bagus. Summal yakul, setelah dia selesai membaca sholawat, kemudian dia membaca doa ini. Doa yang sudah kamu tulis itu. Ini doanya. Ini nanti yang di rumah, yang mendengarkan live-nya ini, nanti biar adminnya ditulis di kolom komentar nanti tulisannya doa ini biar bermanfaat. Yang di rumah mungkin bisa melaksanakan juga, karena ini hadisnya Kanjeng Nabi, tata cara yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu coba dicek harokatnya kalian. Summal yakul, kemudian dia berdoa, la ilaha illallah al-halimul karim, subhanallah rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin, la tada' li dzamban illa ghafartahu wala hamman illa farrajtahu wala hajatan hiya laka ridon
illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wes. Apa yang diminta qabul sama Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya Imam Tirmidzi hanya sampai di sini. Riwayat Imam Tirmidzi. Tapi kalau riwayat Imam Abi Dawud, wazada ba'da qaulihi ya arhamar rahimin, ada tambahan setelah kata ya arhamar rahimin, summa yas'al min amri dunya wal akhirah ma syaa. Setelah ya arhamar rahimin, dia dianjurkan meminta kepada Allah apa yang dia inginkan. Minta apa? Tadi kan kamu minta apa kamu? Hajat tadi minta apa? Seumpamanya kamu mau melamar pekerjaan atau kamu mau berdagang agar dagangan kamu itu laris. Salat hajat malamnya, kemudian selesai ya arhamar rahimin, dia meminta apa yang diminta. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Ya Allah, semoga hajat-hajat saya ini atau dagangan saya Engkau lariskan ya Allah. Ya. Atau kalau Dimas seumpamanya ngelamar seseorang, ya Allah, semoga lamaranku diterima ya Allah. Atau kalau dia kerjaan pengen kerja agar diterima sama bosnya, ya Allah, semoga bos ini menerima saya ya Allah. Maka katanya para ulama, dawuhnya di sini dalam hadis ini, fa innahu yuqaddaru. Lah ini, fa innahu yuqaddaru. Maka setelah dia berdoa tadi itu, kemudian dia meminta kepada Allah, fa innahu yuqaddar, maka apa yang dia inginkan akan ditakdirkan oleh Allah, mendapatkan sesuai dengan keinginannya. Ya. Jadi mari donga iku, mari ya arhamar rahimin, kemudian meminta kepada Allah baik urusan dunia maupun urusan akhirat, maka apa yang diminta akan diberi oleh Allah. Itu dongane ya. Kita baca, saya dulu atau bareng-bareng ya. Kita baca bersama-sama doanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah Rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tada' li dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farrajtahu wala hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Bacanya ini cukup satu kali, kemudian doa apa yang dia inginkan. Salat sunnah hajat ini yang sudah diajarkan ini bagian daripada sholat sunnah mutlak. Karena bagian daripada sholat sunnah mutlak, maka dilakukan kapan saja boleh. Malam boleh, pagi boleh, siang boleh. Yang enggak boleh adalah waktu-waktu yang diharamkan. Kapan? Habis asar. Kamu habis sholat asar, kemudian mau sholat hajat, nggak boleh. Kamu habis sholat subuh, subuh, kamu mau sholat hajat, tidak boleh, karena sholat hajat itu bagian daripada sholat sunnah mutlak yang tidak boleh dilakukan di waktu-waktu yang haram. Jadi kamu seumpamane loh ya, ada panggilan, kamu baru tahu, mohon maaf, Mas Adit jam 1 akan interview. Maka sebelum interview jam 9 Mas Adit baru siap. Maka jam 9 setelah sholat duha lakukan sholat hajat ini. Wah, yang interview langsung kaget. Hebat ini.
Tapi sholat hajat paling bagus dilakukan di malam hari sepertiga malam, antara jam 2, jam 3 itu ya, jam setengah 4 itu yang bagus. Jadi kalau besok akan ada sesuatu yang sangat genting, malamnya sholat hajat dulu. Adit minta seneng ke perempuan, saya nggak mau pacaran, saya mau akan menyuruh bapak selamat saya untuk berangkat ke rumahnya. Diterima apa enggak kira-kira Pak? Ya enggak tahu. Akhirnya si Adit malam jam 2, biarpun dia sudah punya apa-apa, tapi si Adit malah menikung di sepertiga malam. Menikung dengan doa kepada Allah. Dibaca ini sholatnya. Ini hasil terbaik nanti. Diterima berarti itulah yang terbaik. Ditolak berarti itu adalah yang Coba sekarang, kalau minta pakai ini pasti diterima, tapi ternyata tidak terbaik bagi dia. Adit kerja kepada bos, ternyata bosnya tukang marah, tukang mukul, bosnya cerek, bosnya tidak dermawan sama sekali, bosnya kikir, gajian 1 bulan mestinya 5 juta hanya dikasih 500.000. Oleh Allah sebelum ini sampai, karena dia sudah sholat hajat, nggak cocok buat Adit, sudah Adit tidak boleh diterima. Bagus, sholat hajat ini solusi agar Allah memberikan yang terbaik. Terus apa boleh sholat hajat itu dilakukan berjamaah? Kan banyak toh pondok-pondok, bahkan pondok-pondok thariqah itu melakukan sholat berjamaah. Sholat apa? Hajat. Ini dengarkan ini. Dalam kitabnya Imam Nawawi, yaitu Majmu' Syarhul Muhadzab, sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah itu enggak banyak, hanya ada 3 atau 4 lah. Kalau ditambah dengan sholat tarawih hanya ada 4. Yang pertama ini, 1 sholat Aid, itu yang dianjurkan jamaah. Ingat-ingat ya, sholat Aid, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nomor 2, sholat kusuf, gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Nomor 3, istisqa, minta hujan. Makanya sholat 3 ini sholat terbaik. Sholat sunnah terbaik itu sholat 3 ini. 1 sholat Id, bahkan madhab Hanafi malah mengatakan sholat Id itu hukumnya wajib, bukan lagi sunnah. Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah berjamaah. 2 kusuf wal khusuf, yaitu gerhana rembulan maupun gerhana matahari. Nomor 3 istisqa, minta hujan. Ditambah 1 lagi menurut pendapat yang ashah, wa kadza sholatut tarawih, yaitu sholat tarawih. Berarti ada berapa itu? Ada 4 ya. Aid, kusuf, istisqa dan wa masih wadalik. Selain itu la tusannu lahul jamaah, tidak dianjurkan berjamaah. Jadi sholat hajat itu yang bagus bukan jamaah, sholat sendiri-sendiri aslinya. Tahajud, sholat sendiri-sendiri. Sholat duha, itu aslinya malah sunnahnya tidak berjamaah, dilakukan sendiri-sendiri. Sholat witir dilakukan sendiri-sendiri. Tetapi laukana lakin, ini catatannya, bukan berarti dia nggak sah kalau jamaah. Lakin lau fa'ala jamaah sahha. Tapi kalau dilakukan dengan cara berjamaah, sholatnya tetap sah. Apalagi kata dalam kitab Bughyah itu ada tujuannya ingqasada ta'limal musallin. Tapi tujuannya untuk mengajari orang-orang yang sholat, watahridihim kana lahu sawab, atau memberikan semangat, dorongan agar mereka itu lebih semangat untuk sholat. Contoh di sekolahan-sekolahan itu loh, sholat duha itu kan nggak sunnah, dianjurkan untuk jamaah nggak sunnah. Sholat duha itu yang baik ya sendiri-sendiri, sholat hajat ya sendiri-sendiri. Nah, terus onok pesantren, kita sholat duhanya berjamaah, kita sholat hajatnya berjamaah. Tujuannya apa? Ngajari para santri biar istiqomah,
ngajari para santri agar lebih senang untuk melakukan sholat, memberikan semangat dorongan kepada santri agar santri itu lebih senang melakukan sholat jamaah. Dengan tujuan itu mungkin sholat jamaahnya tidak dapat pahala fadilah jamaah, tapi ngajarinya mereka itu dapat pahala itu akhirnya menjadi banyak karena niat. Karena hadisnya innamal a'malu binniyat. Jadi wa ayyus sawab binniyatil hasanah, sehingga pahala itu akhirnya dapat karena adanya niat yang baik. Salat hajat dilakukan jamaah tujuannya untuk ngajari orang, mungkin jamaahnya enggak dapat fadilah, tapi niat ngajarinya dapat pahala. Jadi itu catatannya bagaimana kita kalau punya hajat, punya keinginan, itu tata cara yang paling baik yang mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tata caranya punya hajat datang ke dukun, punya hajat datang ke Gusti Allah dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga barokah, semoga manfaat ilmu kita. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.